Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini saudara terkasih dalam Tuhan, saya ingin sampaikan sebuah tema, bagaimana kita menang dari ketakutan. Wow, sebab saya mendapati banyak sekali anak Tuhan, mereka sudah beribadah, tapi cerita-cerita kesehariannya mereka selalu bilang mereka takut, nggak ada makan, takut nggak bisa bayar kontrakan rumah, takut A, takut B, takut C, banyak sekali ketakutan. Nah, sebetulnya apakah takut itu boleh atau enggak sih? Saya percaya bahwa takut itu boleh, tapi kalau hidup dalam ketakutan, itu yang sudah tidak normal dan itu tidak boleh. Haleluya. Mari kita lihat sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya. Sebetulnya apa sih ketakutan itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketakutan itu adalah sebuah rasa, ya, kita mengalami yang namanya kegentaran atau kengerian akan sesuatu yang akan dihadapi, ya, dan itu akan biasanya kita takutkan bisa bahkan mendatangkan mungkin buat kita itu bencana, saudara, ya. Oleh sebab itu orang kadang-kadang merasa ketakutan. Nah, kalau kita baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan itu, kadang-kadang segala sesuatu itu bisa memang terjadi, Tuhan izinkan dalam hidup kita. Nah, masalahnya ketakutan itu yang berlebihan itu yang berbahaya kalau kita nggak mengerti dan nggak bisa mengelola dengan baik tentang apapun yang Tuhan ya luaskan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita berpikir berlebih-lebihan, ya, berasumsi, dan ketakutan itu mengintimidasi kita sedemikian rupa, dan itu adalah salah, ya. Nah, tapi saya ingin mengajar kita semua belajar bagaimana melalui firman Tuhan ini kita punya rahasia supaya kita tidak mengalami ketakutan lagi. Hal yang pertama, Matius pasal 8 ayat yang ke-26 dikatakan, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Haleluya. Saudara, yang pertama rahasianya supaya tidak mengalami ketakutan, saudara harus memiliki iman di dalam Kristus. Haleluya. Hanya orang yang percaya, hanya orang yang mengenalnya, maka ia akan punya iman. Nah, bagaimana letak kepercayaan saudara kepada Tuhan? Bagaimana sejauh mana saudara pengenalan saudara kepada Tuhan? Kalau saudara berkata, saya percaya dengan sungguh. Saya mengenal Tuhan lebih dari segalanya dengan sungguh. Saya percaya, maka iman saudara juga akan bangkit. Dan saya percaya ketakutan tidak bisa menindas saudara. Karena iman saudara itu akan melawan ketakutan dengan saudara percaya dan berserah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Hal yang kedua, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat dalam kitab Yesaya pasal 14 ayat yang ke-12 sampai dengan ke-16 dikatakan, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau. Katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang. Haleluya. Waktu kita baca
dan merenungkan firman Tuhan ini, kita bicara bahwa ini adalah awal kejatuhan Lucifer yang akhirnya menjadi iblis, saudara terkasih dalam Tuhan. Karena satu yaitu kesombongan. Haleluya. Tapi lihat, kalau ada orang yang meninggikan dirinya, maka dia akan ditaruh di tempat yang paling bawah. Iblis akhirnya dijatuhkan ke paling bawah, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, daripada kebenaran firman Tuhan ini seringkali yang mengintimidasi kita bukankah iblis. Karena dia adalah bapa dari segala pengintimidasi. Haleluya. Bapa yang selalu menaburkan ketakutan buat saudara dan saya. Oleh sebab itu, hal yang kedua, supaya saudara tidak takut. Bagaimana caranya? Hadapi si iblis. Haleluya. Kalau dia mengintimidasi saudara, saudara tantang dia. Saudara katakan bahwa saya anak Tuhan, saya sudah ditebus, saya sudah diampuni, saya sudah disucikan, saya sudah dikuduskan. Engkau tidak ada hak lagi. Hanya engkau dalam nama Yesus. Tantang dia, tengking dia. Dan saudara akan berkemenangan dan bebas dari rasa ketakutan yang mengintimidasi saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Hal yang ketiga, saudara. Mari kita lihat sama-sama Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-26. Di situ dikatakan, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Haleluya. Hal yang ketiga, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, waktu kita merasa takut menghadapi sesuatu, saudara percayalah, itu bukan akhir dari segalanya yang saudara sedang hadapi. Tapi akhir daripada segala sesuatunya. Tuhan berkata bahwa akan mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya. Haleluya. Jadi apa yang harus kita lakukan yang ketiga? Saudara harus memiliki komitmen bahkan sampai maut menjemput kita. Sampai kematian menjemput kita. Saudara memiliki komitmen dan saudara hidup dalam komitmen. Tetap sekali iring Yesus, saudara akan tetap iring Yesus. Dan saya percaya iblis yang seringkali coba-coba menekan kita dengan ketakutan-ketakutan mengintimidasi kita. Waktu kita katakan iblis, jangan coba-coba lagi. Aku milik Tuhan, sekarang milik Tuhan, sampai kapanpun, sampai nanti pun, aku tetap milik Tuhan. Pergi segala ketakutan dalam nama Yesus, maka dia akan pergi menyingkir. Haleluya. Sebab saya percaya, waktu nama Tuhan kita sebut, nama Tuhan kita ditinggikan, terang Tuhan turun ada di dalam kita, karena dia sudah ada berdiam dalam hidup kita. Maka kegelapan akan menyingkir, termasuk ketakutan akan menyingkir dengan segera dari hidup kita. Terpujilah nama Tuhan, demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Izinkan saya berdoa. Tuhan, hamba berdoa dimanapun para pendengar program ini. Kalau ada yang sedang mengalami masalah, bahkan sampai ketakutan, cemas yang berlebihan, sampai depresi, sampai stres atau apapun. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Engkau yang adalah Tuhan yang hidup, sanggup menjamah. Engkau memerdekakan setiap kami dari rasa ketakutan. Rasa ketakutan itu engkau angkat semuanya dalam nama Yesus. Gantikan shalom. Gantikan damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.